kedatangan seorang narasumber yang lagi banyak diomongin di Kabupaten Malang. Jadi sebenarnya apa sih? Nah, di samping saya teman-teman ada Abang Jeff dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya. Jadi kita mau tanya langsung sama Abang Jeff, sebenarnya UHC itu apa sih? Persoalan apa sih yang terjadi di Malang terkait kesehatan ini? Jadi Bang Jeff, gimana Bang Jeff? Sebenarnya UHC itu apa sih Bang Jeff? Ya, jadi sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan Pendopo ya, sudah memberikan ruang kepada kami Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya untuk bicara. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada pimpinan kami, Bang Hercules Rosalia Marsal, Bang Haji Hercules Rosalia Marsal yang sudah berkenan memberikan kepercayaan kepada kami untuk memegang organisasi masyarakatnya di Kabupaten Malang. Adapun gerakan-gerakan kami sekian lama adalah menjalankan apa yang menjadi amanat daripada Bang Hercules. Katakan yang salah itu salah dan benar itu benar. Artinya ketika kami berada di jalan yang benar, maka pantang bagi kami untuk mundur. Seperti itu. Dan di mana kami berpijak, di situ kami harus jalankan tanggung jawab kami sebagai kelompok yang kemudian telah diamanahkan oleh Bang Hercules memegang ormasnya, terutama memperjuangkan hak-hak masyarakat itu seperti itu. Kita berbicara berkaitan dengan UHC ya, yang memang sudah 2 kali ormas kami melakukan agenda penyampaian aspirasi di muka umum atau demonstrasi. Yang perlu kita sadari bahwa ada 2 pokok perhatian yang itu sebenarnya menjadi visi saya sebagai Ketua Gereja Kabupaten Malang dalam gerakan saya. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah pendidikan. Kesehatan ini merupakan tolak ukur dan pijakan utama untuk kemajuan suatu wilayah. Dan alhamdulillah bang saya ini masyarakat asli Kabupaten Malang, berKTP warga Kabupaten Malang, dan saya bertanggung jawab untuk memperjuangkan hak masyarakat Kabupaten Malang. Jadi ini bermula ketika ratusan ya bahkan ribuan masyarakat Kabupaten Malang yang sebelumnya telah diberikan pelayanan melalui BPJS PBID yang pada Agustus lalu 2023 ya sempat kami kritisi. Jadi pada tahun 2023 bulan Agustus kami Gereja sebagai ormas yang pertama kali ya, ormas yang pertama kali dan mungkin satu-satunya ormas bang yang kemudian menggelar demonstrasi meminta agar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang saat itu Pak Wiyanto Wijaya kalau nggak salah untuk mundur karena program UHC ini sudah sangat memalukan publik Kabupaten Malang. Memalukan seperti apa? Saat itu bang, publik perlu tahu juga saat itu kan masyarakat yang datang ke mitra BPJS ya, itu banyak yang akhirnya balik kanan bang, dengan alasan BPJS-nya tidak bisa digunakan lagi. Akhirnya kita kumpul informasi itu, kemudian kami melakukan advokasi. Melihat situasi yang saat itu memang tidak bisa lagi kita tempuh dengan jalur diplomasi, dan urgensitas daripada permasalahan ini mengharuskan kami untuk melakukan debat di depan kantor bupati dan di depan kantor Dinas Kesehatan di Kepanjen. Bang, sebelum masuk ke situ, mungkin dulu siapa yang berhak mendapatkan UHC itu? Mungkin sebelum kita masuk, akhirnya abang memutuskan untuk turun ke jalan dan menuntut idealnya seperti apa, baiknya seperti apa tentang UHC ini. Kita teman-teman dulu Pendopo ini mungkin yang di luar sana nggak tahu sebenarnya UHC ini apa sih bang? BPJS dan apa hubungannya dengan BPJS? UHC ini program pelayanan kesehatan. Jadi itu tidak hanya berkaitan dengan BPJS saja, tapi juga berkaitan dengan JKN, dengan KIS,
dan lain sebagainya. Gitu. Ini perlu diketahui. Dan UHC ini memang harapan dari pemerintah pusat, gitu. Karena salah satu pokok perhatian daripada presiden kita sekarang, Pak Joko Widodo, adalah memperhatikan pelayanan kesehatan sekaligus mencegah stunting ya. Nah, itu salah satu program beliau. Dan ini diharapkan agar bisa dilaksanakan oleh bupati-bupati ataupun gubernur ya, di seluruh wilayah di Indonesia. Dan kabupaten kebetulan mengambil itu. Gitu. Jadi ini adalah gagasan yang baik. Gitu. Dan untuk menjalankan program ini butuh perhitungan tentunya. Tapi sayang seribu sayang, entah ekspektasi tinggi, ya kan? Jadi kita melihatlah dengan realitas yang terjadi saat ini. Saya lebih fokus ke Kabupaten Malang ya. Pak Bupati Malang secara personal, beliau sebagai salah satu tokoh pendidikan ya, di wilayah kabupaten, saya sangat mengapresiasi beliau secara personal sebagai seorang tokoh pendidikan. Namun kemudian secara kinerja beliau, ya, ini kami melihat ya sebagai organisasi masyarakat kurang memuaskan, dan butuh banyak evaluasi. Salah satunya lewat UHC. Salah satu programnya adalah UHC. Kalau kita buka lebih banyak ya lebih banyak lagi. Mungkin teman-teman media lebih tahu lah bagaimana permasalahan-permasalahan yang perlu dievaluasi di Kabupaten Malang. Tapi yang lagi disoroti sama teman-teman publik ya, ini adalah UHC. Nah, saya lanjutkan lagi ya untuk progres gerakan saya. Pada bulan Agustus 2023 kami melakukan mimbar bebas. Alhasil kemudian muncullah informasi bahwa Saudara Wiyanto Wijaya diberhentikan. Beberapa bulan kemudian setelah memasuki 2024. Itu kepala dinas kesehatan. Ya, kepala dinas kesehatannya kemudian diberhentikan. Kemudian kami melakukan kajian kembali ya. Kami melakukan kajian kembali. Tentu saja kita kelompok masyarakat yang terdidik ya, yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Kami juga berkonsultasi dengan tokoh-tokoh di bumi Arema ini ya. Aku Arema sama, saya Arema. Bagaimana caranya agar hal ini bisa kita sikapi dengan baik. Dan dalam kajian kami yang kedua, beberapa fakta kemudian muncul. Mulai dari penghargaan UHC yang telah diterima oleh Bupati Malang dan telah diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, mendapatkan penghargaan karena dianggap berhasil menjalankan program UHC. Dan itu memang harusnya dilaksanakan karena penghargaan sudah dia kantongi kok, kan begitu, harus dilaksanakan. Karena program UHC ini dia tidak berbicara soal konsep, tapi bagaimana realisasinya Pak. Kita butuh pemimpin yang mau bekerja, bukan pemimpin yang pandai menghayal. Gitu. Kalau pemimpin yang pandai menghayal, bisa saja kita ke RSJ Lawang. Di sana itu banyak orang-orang yang menghayal, saya ke bulan, caranya tinggal berdiri di atas bumbung rumah, saya terbang sampai bulan. Jadi kita nggak butuh pemimpin yang suka menghayal, kita butuh pemimpin yang ketika dia bicara A maka dia lakukan A. Jadi itu yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Malang. Seperti itu. Gini Bang, maaf saya potong tadi Abang ngomong Kabupaten Malang, Bupati menerima penghargaan UHC. Benar. Abang bilang ya memang seharusnya itu didapatkan, tapi realisasinya ternyata tidak sesuai. Ya. Realisasinya kami nilai tidak sesuai. Awalnya itu kan 600 ribuan. 600 ribuan peserta penerima BPJS PBD, penerima program UHC ini. Lalu kemudian dalam BPJS PBD menurun Pak. Jadi 100 ribuan saja. Ya ampun gimana? Ini itu. Ini kan lucu ini Pak. Kami menilai ini adalah sebuah kegagalan. Sebuah kegagalan dalam program yang mungkin saja tidak matang di sana, penyumbatan dalam komunikasi antara bupati dan DPR. Karena sinergitas kedua belah pihak ini memang perlu dibangun. Gitu. Sekalipun bupati sebagai penguasa anggaran, DPR ini juga punya peran untuk budgeting. Gitu. Dalam permasalahan ini, ya UHC ini, DPR juga harus berani bicara.
Dan kemarin ketika kami lakukan mimbar bebas ya, yang terakhir ya, itu kami tiba di kantor DPR dan diterima dengan baik. Namun apa yang dijawabkan oleh rekan-rekan di sana itu tidak cukup memuaskan itu. Apa jawabannya? Kita bilang dulu lah. Iya, Bang, apa yang jawaban apa yang Abang terima? Kami akan internalkan terlebih dahulu karena kami bukan pimpinan, kami bicarakan sama pimpinan diplomatis itu. Sejauh ini dari banyak tuntutan Abang terkait UHC itu, Ya, udah mulai direspon Bang? tidak ada. Bahkan narasi yang keluar ini yang terakhir ya, ini lucu sekali Pak. Saya disebut kelompok saya yang demo itu disebut tell me. Dibilang Gabi. Tell me itu Telat alias ya telat mikir lah gitu lah. Anak-anak zaman sekarang telat mikir. Telat mikir alias apa ya? Itu bisa jadi bodoh ya. Ya. Itu respon dari Pak Bupati. Konotasinya tell me telat mikir itu kan bisa dikatakan bodoh. Itu Pak Bupati yang ngomong. Ya, dan itu disampaikan di depan publik. Itu jadi apa namanya? Tanda kutip juga ya buat masyarakat Kabupaten Malang. Buat publik itu. Apakah masih layak? Betul. Apakah masih layak masyarakat memilih pemimpin? Ya, ini saja tidak jaga seperti itu. Beliau itu public figure, Pak. Betul. Beliau itu public figure. Sebelum ngomong Gabi apa? Narasi apa yang disampaikan itu Bang? Akhirnya sampai keluar kata-kata Gabi. Iya, teman-teman bisa lihat di apa namanya bahwa beliau sudah membangun koordinasi dengan apa namanya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, kemudian sudah membangun komunikasi dengan kejaksaan. Ya bagus, silakan bangun komunikasi. Sinergitas itu perlu kan, apalagi kan itu masuk dalam apa namanya lingkup Forkopimda. Oh jadi Bupati katanya sudah berkoordinasi. Ya dalam apa informasi pemberitaan yang kami baca juga ya, Iya. kami baca seperti itu. Namun dampak daripada apa namanya kebijakan beliau ini telah merugikan anggaran negara 86,4 miliar rupiah, Pak. Abang, bayangkan saja 86,4 miliar rupiah pemerintah Kabupaten Malang menanggung hutang. Itu duit semua itu ya Bang? Itu duit Bang. Bayangkan. Ya itu kalau liburan ke Makau ya lumayan. jadi anggaran ya? Ya. Itu adalah kerugian apa? Kami bilang hutang ya. Hutang pemerintah Kabupaten Malang di BPJS Kabupaten Malang. Dan harus dibayar karena BPJS sudah melakukan apa namanya tugas mereka ya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Terlepas dari ketidak tepat sasarannya apa namanya program ini, penerima bantuan itu, namun kemudian BPJS sudah melakukan, sudah berkomitmen. Mungkin kita break sebentar ya. Iya.